Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya, kita akan mulai lagi pertemuan dengan integral lipat ya. Integral lipat. Oke. Untuk integral lipat ini digunakan misalnya apabila integrannya itu merupakan fungsi dari dua variabel, yaitu fungsi X dan Y. Ya, ini sebetulnya analog dengan yang fungsi satu variabel. Ya, oke, jadi kita review sebentar untuk yang fungsi satu variabel. Ini misalnya integral fx dx ya dengan batas a sampai b ini sama dengan limit dari sigma fxk bintang kali delta xk. Ya. Untuk delta x mendekati 0 ya, atau n mendekati tak terhingga. Nah, ini gambarnya di sini nih, misalkan. Nah, si integral fx dx ini kan interpretasinya adalah untuk mengukur luas daerah. Misalkan daerah ini ya. Daerah ini yang diberi gambar. Nah, ini dipartisi sehingga menjadi banyak jadi banyak persegi ya, atau kotak-kotak ya. Nah, kalau misalkan si integral fx dx, nah itu kalau kita gambarkan itu kan merupakan suatu kurva daerah y sama dengan fx gitu ya. Daerah yang dibatasi oleh y sama dengan fx, misalkan di sini, kemudian sumbu begini ya misalkan ya, kemudian di sini ada sumbu x gitu ya. Nah, kemudian x-nya dibatasi dari x sama dengan a misalkan di sini dan x sama dengan b di sini ya. Ini menunjukkan luas daerah itu dipartisi menjadi banyak persegi panjang. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan untuk integral lipat 2 dari fx y dA, nah ini akan sama dengan limit dari sigma fxk yk ya, bintang. Nah, ini sebetulnya titik sembarang yang ada di dalam persegi masing-masing ini ya. Ini kali delta AK. Nah, delta AK ini kan menunjukkan luas persegi ini masing-masing. Sedangkan fxk yk bintang, nah ini titik-titik yang ada di sini. Nah, si titik-titik ini kita proyeksikan sehingga ketemu dengan permukaan yang bernama Z sama dengan fxy gitu. Nah, sehingga kalau fxkyk kalikan delta AK, nah ini kan menunjukkan suatu volume balok tertentu, misalkan balok ini ya. Jadi salah satu balok di sini mempunyai volume yaitu delta AK kali fxkyk kan itu ya. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi gitu ya. Ini baru salah satu volume dari partisi volume balok ya, yang merupakan salah satu partisi dari benda padat ini gitu ya. Nah, sehingga kalau banyak balok ini kita jumlahkan volumenya semuanya, nah dia akan mendekati volume ruang ya, yaitu double integral fxy dA. Oke. Nah, kemudian ini apabila ruang tersebut gitu ya, misalkan berbentuk persegi panjang gitu ya, domainnya persegi panjang. Atau dalam hal ini misalkan si X itu dibatasi dari A sampai B, sedangkan Y-nya dibatasi dari C sampai D ya, sesuai dengan teorema berikut, teorema Fubini, yaitu misalkan R adalah suatu persegi panjang yang didefinisikan oleh
pertidaksamaan sebagai berikut. Jadi X-nya dibatasi dari A sampai B, dan Y-nya dibatasi dari C sampai D. Nah, maka double integral fx y dA ini akan sama dengan fxy, double integral fxy dx dy, dengan X-nya dibatasi dari A sampai B, Y-nya dibatasi dari C sampai D. Atau kalau urutannya ditukar, itu juga nggak apa-apa ya, asalkan batasannya menyesuaikan. Jadi kalau fxy ini diintegralkan terhadap X dulu, nah berarti ya batas X-nya lebih dulu, kan gitu ya. Kalau fxy diintegralkan terhadap Y lebih dulu, maka Y-nya ya dibatasi dari C sampai D lebih dulu, baru kemudian diintegralkan terhadap X. Nah, kemudian ini sifat-sifat dari integral lipat 2 ya. Ini sebetulnya analog dengan sifat integral lipat integral aja gitu ya, sifat-sifat integral yang integrannya merupakan fungsi satu variabel. Nah, di sini misalkan integral lipat dari C kali fx y dA, maka C-nya ini konstanta, bisa keluar dari integralnya. Kemudian integral lipat dari jumlah fungsi sama dengan jumlah dari integral lipat kedua fungsi. Begitu juga dengan selisih ya. Nah, kemudian apabila R itu merupakan gabungan dari R1 dan R2 gitu ya, maka integral lipat dari fx y dA ini juga merupakan jumlah dari integral lipat dari fx y yang daerahnya R1 ditambahkan integral lipat dari fx-y di daerah R2. Nah, kemudian kita bedakan daerah tipe 1 dan tipe 2 apabila si daerah tersebut itu tidak hanya berupa persegi panjang saja gitu ya, tapi apabila daerah tersebut dibatasi oleh suatu kurva, maka kita bedakan antara daerah tipe 1 dan tipe 2. Daerah tipe 1, nah itu apabila si daerah tersebut dibatasi oleh batas kiri dan batas kanannya itu oleh batas garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B. Sedangkan batas bawah dan batas atasnya dibatasi oleh suatu kurva. Batas bawahnya kurva Y sama dengan fungsi G1X dan batas atasnya Y sama dengan fungsi dari G2X. Di mana G1X kurang atau sama dengan G2X untuk X mulai dari A sampai B. Ya. Sedangkan bentuk daerah tipe 2 itu apabila daerah bawah dan atasnya dibatasi oleh garis horizontal Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Sedangkan batas kiri dan kanannya dibatasi oleh suatu kurva, yaitu kurva sebelah kiri X sama dengan H1Y dan kurva sebelah kanan yaitu X sama dengan H2Y. Ya, sehingga memenuhi H1Y kurang atau sama dengan H2Y untuk Y mulai dari C sampai D. Kalau kita gambarkan seperti ini daerah tipe 1 ya. Jadi batas atas dan bawahnya berupa fungsi, sedangkan batas X-nya, batas kiri dan kanannya satu garis vertikal. Sedangkan daerah tipe 2 itu dibatasi oleh batas kiri dan kanannya berupa kurva, dan batas atas dan bawahnya berupa garis horizontal. Nah, sedangkan jika R tadi daerah tipe 1, maka integral lipat dari fx y dA sama dengan integral lipat dari fxy ya, itu diintegralkan terhadap y terlebih dahulu dengan batas-batas y-nya adalah merupakan fungsi dari x. Kemudian dilanjutkan dengan pengintegralan terhadap x ya.
Sedangkan untuk R yang berbentuk tipe 2, maka integral lipat fx y dA itu integral fx-y-nya diintegralkan terhadap x lebih dahulu dengan batas bawahnya x sama dengan H1y dan batas atasnya x sama dengan H2y. Baru kemudian dilanjutkan dengan pengintegralan terhadap y, yaitu batas bawahnya y yaitu c ya. Batas dan batas atasnya yaitu y sama dengan D. Oke, berikut contoh ya, misalkan diminta menghitung double integral dari y kuadrat x ya, dy dx. Nah, berarti ini diintegralkan terhadap y terlebih dahulu dengan batas min x sampai x kuadrat. Jadi yang di dalam itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini y kuadrat x integralkan terhadap x terhadap y, jadi sama dengan y pangkat 3x per 3 dengan batas y-nya sama dengan min x sampai x kuadrat. Diperoleh seperti ini. Baru kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap x sehingga diperoleh seperti ini. Nah, contoh yang kedua dengan cara yang sama. Nah, jadi yang ini diintegralkan terhadap x terlebih dahulu ya. Dengan cara yang sama. Jadi integrannya diintegralkan terhadap variabel yang di bagian dalam dulu, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya. Hitunglah double integral x y dA ya, yang berada di daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva y sama dengan setengah x, y sama dengan akar x, kemudian x sama dengan 2, dan x sama dengan 4 ya. Jadi kalau diberi soal seperti ini sebaiknya memang digambarkan terlebih dahulu daerah R-nya itu seperti apa gitu ya. Baru kemudian kita bisa menentukan menggunakan tipe 1 atau 2 gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan daerah R-nya, maka daerahnya seperti ini ya. Sehingga dia lebih cocok menggunakan tipe 1 ya. Karena daerah ini dibatasi oleh kurva bagian bawah dan bagian atas ya. Kalau kurva tipe 1, maka integran tersebut diintegralkan terhadap y terlebih dahulu gitu ya. Nah, sehingga kita tuliskan integral lipatnya seperti ini. Integral lipat xy dy dx dengan batas y-nya x per 2 sampai akar x ya. X per 2 sampai akar x ya. Ini sesuai kurva yang ada ya. Jadi kita lihat mana-mana kurva yang membatasi ya. Batas bawah, batas atas, batas kiri, batas kanan. Nah, kemudian batas kiri, batas kanannya kan x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Nah, jadi kita tinggal lanjutkan diintegralkan lagi terhadap x dengan batas 2 sampai 4 ya. Kemudian diproses integralnya. Nah, berikutnya contoh keempat, misalkan dicari double integral atau integral lipat dari 2x dikurangi y kuadrat dA. Nah, di sini diketahui dA aja kan gitu ya. Yang contoh 3 tadi juga ya dA ya. Kalau dA itu kan berarti bisa milih entah dy dx atau dx dy kan gitu ya, sesuai daerah R-nya. Lebih cocok tipe 1 atau tipe 2. Nah, di sini daerah R-nya berbentuk segitiga ya, ini segitiga karena batas-batas R-nya tersebut merupakan garis lurus semuanya.
yaitu Y sama dengan min X plus 1, Y sama dengan X plus 1, dan Y sama dengan 3. Nah, kemudian kita gambarkan daerah R tersebut, ternyata dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, sehingga kalau bentuknya seperti ini lebih cocok tipe 1 atau tipe 2, nah, gitu ya. Nah, kalau segitiganya begini, kalau kita perhatikan batas atas batas bawah, maka batas atasnya di sini ada satu kurva. Nah, batas bawah ada dua kurva, yaitu ini dan ini. Berarti kalau pakai tipe 1, dia harus dipisah, ya, pisah daerahnya. Karena batas atasnya ada satu, tapi batas bawahnya ada dua kurva, gitu. Sehingga kalau pakai tipe 1, dia harus dipisahkan daerah R1 dan daerah R2, gitu ya. Tapi kalau menggunakan tipe 1, nah kita lihat batas kiri dan batas kanannya. Batas kiri adalah kurva yang ini, batas kanan adalah kurva yang ini. Nah, batas atas di sini kan sudah garis horizontal ya, jadi nggak masalah. Sehingga, nah sedangkan di sini batas bawahnya hanya tik aja gitu ya, kalau pakai tipe 2. Nah, sehingga lebih sesuai menggunakan tipe 2 gitu ya. Karena kalau pakai tipe 2 dia cukup satu suku aja gitu ya. Kalau tipe 1 perlu 2 suku. Nah, sehingga kalau kita proses dengan tipe 2, sehingga integrannya ini 2x min y kuadrat diintegralkan terhadap x terlebih dahulu dengan batas yaitu 1 min y sampai y min 1. Baru kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap y ya. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya, ya ini saya lompat-lompat ya, ini saya ambil persis dari bukunya karangan Howard Anton ya. Saya ambil beberapa contoh aja gitu ya. Yang lainnya boleh kalian buka lagi gitu ya dari bukunya. Nah, contoh berikut ya. Misalkan integrannya adalah E pangkat X kuadrat gitu ya. Nah, ini gitu ya, E pangkat X kuadrat dx dy gitu ya, pengintegralan ini gitu ya, bisa saja dia lebih susah gitu ya dibandingkan kalau kita merubah terlebih dahulu urutannya gitu ya. Kalau ini kan tipe 2 gitu ya, kita lihat juga proses integralnya itu kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, sehingga kalau kita rubah dulu menjadi tipe 1, nah maka batasnya akan menyesuaikan. Nah, sehingga ini sebaiknya memang kita gambarkan juga daerah R-nya gitu ya. Daerah R-nya tadi seperti ini gitu ya. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari batasnya ini gitu ya. Kita lihat dari sini. Kalau kita lihat dari sini berarti di sini kan X-nya dibatasi oleh batas kirinya Y per 2, batas kanannya X sama dengan 1. Sedangkan batas Y-nya, batas bawahnya Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Sehingga gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini daerah R-nya, maka dia sebetulnya bisa pakai tipe 1, bisa pakai tipe 2 gitu ya. Tapi kita lihat juga si integrannya dia cocok nggak kalau pakai itu gitu ya. Nah, jadi kita boleh rubah menggunakan tipe 1. Kalau tipe 1 berarti kan integrannya diintegralkan terhadap Y terlebih dahulu gitu ya. Jadi batas Y-nya 0 sampai 2x ya. 0 sampai 2x itu sebenarnya terlihat dari sini ya, 0 sampai 2x. Ini kan Y sama dengan 2x gitu ya. Sedangkan batas X-nya 0 sampai 1. Nah, sehingga seperti ini ya, baru diproses integralnya.
Ya, oke, baik. Kemudian ini silakan dicoba sendiri soal latihannya. Kemudian kita lanjut ke integral lipat 3. Ya. Pada dasarnya analog dengan integral lipat 2, gitu ya. Tapi bertambah satu variabel lagi, yaitu Z. Sehingga integral lipat 3 itu misalnya seperti ini ya, integral lipat 3, misalkan daerah bidang ruangnya yaitu G, ya, benda padatnya yaitu G. Kemudian integrannya yaitu fungsi dari X, Y, dan Z, ya. Maka dia akan sama dengan limit dari sigma F X K Y K Z K bintang, ya. Ini suatu titik-titik yang berada di dalam balok-balok ini, gitu ya, dikalikan delta VK, gitu ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan volume ini, untuk mendapatkan volume masing-masing ini kan sebetulnya dia dengan menjumlahkan keseluruhan volume dari balok-balok tersebut, ya. Itu kalau volume kan gitu ya. Nah, tetapi interpretasi dari integral lipat 3 sendiri itu agak susah kita membayangkannya. Jadi jumlah volume tersebut, gitu ya, volume balok-balok ini dikalikan si misalkan W sebagai fungsi dari X, Y, Z, gitu ya. Jadi untuk menginterpretasikannya sih agak sulit ya, karena keterbatasan dimensi kita, gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat integral lipat 3 ini analog dengan sifat-sifat integral lipat 2, ya. Cuma bedanya ya variabelnya nambah satu lagi. Nah, kemudian apabila benda padat tersebut dibatasi oleh konstanta semuanya, ya, maka G tersebut kan berbentuk balok. Nah, kalau dia berbentuk balok, maka dia integral lipat 3 dari f x y z t v ini sama dengan seperti ini, gitu ya. Ini kalau diintegralkan terhadap z terlebih dahulu, gitu ya. Nah, tentunya ini juga karena batas X, Y, Z-nya semuanya adalah konstanta, maka ini sebetulnya sama juga nilainya dengan apabila ini urutannya kita dirubah urutannya, ya, sehingga ya bisa ada berapa ya, 6 ya. Ada 6 kemungkinan mengurutkan integral lipat ini terhadap masing-masing variabelnya. Nah, kemudian contoh, hitunglah integral lipat 3 dari ini, 12x y kuadrat z pangkat 3 dengan batas x, y, z-nya seperti ini. X-nya min 1 sampai 2, y-nya 0 sampai 3, dan z-nya 0 sampai 2. Nah, apabila diintegralkan terhadap z terlebih dahulu, ya ini berarti kita perhatikan z batas masing-masing, gitu ya, sehingga batas z-nya di sini kan 0 sampai 2, jadi diintegralkan terhadap z dulu dengan batas 0 sampai 2, baru kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap y dengan batas 0 sampai 3, baru kemudian diintegralkan terhadap x dengan batas min 1 sampai 2, seperti itu ya. Jadi ini kalian boleh rubah urutannya, ya, tentunya akan diperoleh nilai yang sama, ya. Boleh kalian coba. Ini ada 6 kemungkinan. Nah, kemudian misalkan benda padat G ini, gitu ya, bentuknya seperti ini, gitu ya. Ada batas bawah dan ada batas atas, ya. Batas bawahnya itu berupa permukaan yang bernama Z sama dengan G1XY, sedangkan batas atasnya adalah permukaan Z sama dengan G2XY, gitu ya. Maka
triple integral fx, y, z, dv ini ya sama dengan fx, y, z-nya ini diintegralkan terhadap z terlebih dahulu, gitu ya. Itu apabila benda padat tersebut dibatasi oleh kedua permukaan, atas dan bawah, seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian contohnya, misalkan G ini adalah apa ini, suatu mana ya gambarnya, ini ya, kayak gini, gambarnya seperti ini. Jadi dia berada di ujung, gitu ya. Jadi ini kan suatu apa nih, potongan dari cylindrical solid. Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang atau sama dengan 1. Yang dipotong oleh bidang Y sama dengan X dan X sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian cari integral lipat dari Z dv. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, kita cari dulu batasannya ini ya. Jadi si Z ini kan sama dengan akar dari 1 min Y kuadrat. Nah, gitu ya. Karena kan Z kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat. Gitu. Ini kalau pertidaksamaannya ini kan sebenarnya untuk menunjukkan si ruangnya itu ada di mana, gitu ya. Tapi batasan permukaannya yang kita gunakan untuk menentukan batas Z-nya itu kita lihat dari di sini. Ini oktan pertama. Oktan pertama itu kan berarti batasnya Z-nya mulai dari 0 sampai ini. Z sama dengan akar dari 1 min Y kuadrat. Ya. Z dz. Nah, karena ini batasnya Z, maka si Z ini diintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian dilanjutkan dengan dA. Nah, dA sendiri itu kemungkinannya kan ada 2. Bisa d dx, bisa dx dy. Nah, kemudian kita lihat lagi dia gambarnya seperti apa. Nah, gini ya. Jadi ini seperti tabung ya, tabung di sepanjang, karena nggak ada X kan berarti tabung di sepanjang sumbu X ya. Kemudian dipotong oleh bidang Y sama dengan X, dipotong oleh bidang ini. Nah, di oktan 1, nah berarti kan ini bentuknya. Batas yang satu lagi, X sama dengan 0, yaitu bidang yang belakang di sini. Gitu ya, bidang yang ini, bidang ZY, gitu ya. Nah, si benda padat G ini kalau kita lihat dari atas dia bentuknya begini, gitu ya. Nah, sehingga segitiga ini kan kalau kita perhatikan bisa pakai tipe cocoknya tipe 1 apa tipe 2. Kalau tipe 1 berarti ini batas atas, ini batas bawah. Kalau tipe 2 berarti ini batas kiri, ini batas kanan, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kan di sini tadi dia pakai tipe 2, gitu ya. Jadi dia diintegralkan terhadap X dulu dengan batas X-nya yaitu 0 sampai Y. Ya, coba kita lihat lagi batas X-nya 0 sampai Y. Batas X-nya di sini ini kan X sama dengan 0 sebagai batas kiri dan batas kanannya adalah X sama dengan Y gitu. Sehingga dia diintegralkan terhadap X-nya itu dengan batasan 0 sampai Y.
Kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap Y dengan batasan 0 sampai 1. Nah, jadi batas paling luar itu selalu berupa konstanta. Tinggal kita lihat ujung-ujungnya saja, dia dari angka berapa sampai berapa gitu. Ya. Oke, baru kemudian kalau sudah dapat ini, tinggal melanjutkan proses integralnya. Nah, kemudian yang berikut ini apabila ya yang atas ini apabila si benda padat tersebut batasnya itu batas berada di sumbu Y ya. Jadi ada batas kiri dan batas kanannya Y gitu ya. Kalau seperti itu berarti dia ini diintegralkan terhadap Y dulu ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini nih. Nah, yang ini ya, ini jadi diintegralkan terhadap Y dulu gitu ya. Tapi kalau seperti ini lebih kurang seperti ini batasnya, yaitu si X-nya yang dibatasi oleh batas bawahnya X yang di sini, batas atasnya X yang di sini gitu ya, maka dia digunakan yang ini, diintegralkan terhadap X terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teorinya ya, nanti kita akan coba latihannya ya waktu pertemuan nanti. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.